Asahan ini sudah diciptakan adalah wisata kulinernya. Wisata kulinernya ada kan sampai ternotis orang bahwa 1000 kuliner. 1000 kuliner. Itu udah jadi jargon yang paling luar biasa itu. Nah, yang dimana event di Asahan ini template. Iya sih. Benar, coba kalau kita selaku kaum apa ya, kayak kita kaum apa ini, kaum milenial gitu gabung dengan Gen Z ya. Itu kan pasti ya di mana kaum milenial harus bisa mengajak kaum Gen Z agar mereka teredukasi mencintai Asahan dan juga budaya Asahan kan. Yes, dunia wedding. Di dunia wedding. Tapi sebenarnya bukan fotografer dulu sih. Awalnya itu adalah salesman. Salesman di mana? Nah ini nih satu sisi orang yang nggak garang ya. Garang tahu. Kembali lagi di Surga Lewa Podcast, dan kali ini kita bersama orang yang paling fenomenal di Asahan, Bams Antono Marpau. Malam Apara semuanya. Kami sama-sama Marpau, jadi kita bilang ini duet Marpau ya, duet Marpau ya, hanya kita. Jadi memang aku pertama kali lihat Apara itu ya sebagai entertainment ya, atau kreator, tapi lebih awal aku tahu bahwa Apara adalah seorang announcer. Benar ya. Dulu announcer di Suara Asahan. Lalu pindah ke Bas, balik lagi ke Suara Asahan gitu-gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2010 kalau nggak. 2010 ya? Lebih kurang tahun 2010. Memang di awal karir di announcer? Enggak. Jadi fotografer? Kayaknya kami memang sama, atau kita buka perusahaan aja kali ya? Perusahaan apa ini? Fotografer sekaligus kreator. Iya. Bisa. Jadi kalau sedikit cerita aku dulu penyiar dulu, baru masuk fotografer. Oh gitu. Kalau Apara kan fotografer dulu, baru ya announcer. Iya. Fotografer di dunia wedding. Di dunia wedding. Tapi sebenarnya bukan fotografer dulu sih. Awalnya itu adalah salesman. Salesman di mana? Nah ini nih satu sisi orang yang nggak garang ya. Garang tahu. Jadi dulu salesman di salah satu perusahaan yang dimana yang ownernya itu atau pemilik perusahaan itu orang Tinggi Raja. Oke, alat masak. Oh, alat masak rumah tangga ya? Iya. Jadi kayak sejenis presto, teflon gitu-gitu. Itu keliling-keliling kan? Keliling-keliling outdoor. Itu di tahun berapa ya? Kalau nggak salah di tamat sekolah. Tapi nggak tahu lah tahun kapan, lupa. Jadi memang sebelumnya itu kan ayah itu memang fotografer. Oh, turun. Terus abang, terus diajak lah sama abang. Dulu lebih kepada kameramen. Berarti pakai tilim? Iya, yang pakai kaset besar itu masih. Di videonya pakai kaset divisi tuh kalau nggak salah ya. Nah, ya kaset dulu kayak disket ya, yang masih besar, terus yang kecil baru ke digital. Arif gimana? Sunat waktu itu pakai disket atau pakai CD udah? Udah pakai CD dia, dikasih dia, CD. Oke, jadi memang berawal dari ayah seorang fotografer, tapi kita masuk di salesman dulu. Akhirnya diajak gabung nih di usaha abang sih. Abang siapa? Abang nama? Ya Adel, Bang Adel. Yang sering dipanggil fotografinya ya, Adel Jepret. Jadi beliau udah meninggal baru 60 hari yang lalu lah gitu. 60 hari yang lalu. Karena baru ya. Perlu berduka lah ini. Iya. Makanya satu alasan kenapa buka usaha yang kemarin tuh, nanti kita bakal bahas ya. Iya. Sakit itu memang luar biasa itu. Tapi aku mau pulik dulu sisi lain seorang Bams Antono Marpau. Dari nama Antono. Terus di belakang ada Marpau. Antono identik dengan kita Jawa. Iya. Siapa yang Jawanya nih? Mama. Sama lagi kita udah. Semana ya aku bilang ya. Mamaku Jawa. Ya aku Marpau kan begitu. Mama Jawa mana? Jawa mana ya? Jawa Tengah kok. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Memang kelahiran di sini. Iya, kelahiran di sini. Makanya ada namanya, jadi balance lah ya. Balance. Ada Jawanya, ada Bataknya. Lebih seneng di Marpaungi lah pasti. Nama panggungnya? Nama panggungnya itu waktu di radio kan memang Bams ya. Bams ya? Dulu Bams Nagasaki. Kenapa kok Bams Nagasaki? Nah itu kenapa itu? Itu dulu kan bom ya, bom Nagasaki. Jadi ya Bams gitu.
Memang agak lain ya, kawan-kawan penyiar radio nih suka menyingkat. Pertama itu adalah triks dalam siaran, harus. Terus juga membuat sesuatu penasaran, Iya. supaya orang tetap dengar. Kan sulit nih kalau di radio ini untuk orang bertahan di segmen kita gitu. Harus punya gold voice ya namanya. Apa kira-kira kemarin untuk Gold Voice-nya? Kalau banyak pendengar itu banyak bilang bahwasanya suaranya lembut. Asik, lembut ya. Suaranya Melanjutkan lah. ini bawa lembut, ketawanya gitu. Khasnya di situ. Makanya aku dulu jadi penyiar agak bingung ya. Suara cempreng kayak gini masih didengar gitu. Sampai ada fansnya yang aku bilang bukan kawan-kawan kita Indonesia gitu. Yang turunan Indonesia. Boleh lah kita bilang gitu ya. Sampai ada yang dulu zamannya telepon ya. Ya pakai off. Ya kan di telepon. Mas, boleh ketemu nggak? Saya dulu di depan radio. Ya aku tengok blasteran gitu. Suara cempreng gini blaster. Oke. Apara? Setelah jauh perjalanan ya dari mulai sales terus jadi penyiar radio, berapa lama itu penyiar radio? Terakhir 2019. Covid. Ya. Fast. Sebelum ya. Di Bas. Itu sudah kerana MC. MC udah karena mulai aktifnya itu kan di 2016 ya, maksudnya mulai aktif di serius tentang konten, entertain gitu ya tuh. Itu di 2016 sudah mulai aktif gitu. Udah sambil radio sambil MC. Ya. Sambil MC dulu paling pecah acara yang paling biasanya kan kita tahu festival band, terus ada hiburan di mobil Ya. di jalan gitu. Yang paling terkesan nih di MC-nya karena udah lama kita nggak dengar event-event yang mobil stage. Iya, benar. Kan gitu. Dulu sih yang paling seru itu waktu momen memang kita buat acara di stasiun radio SAS. Nah, jadi di situ ngumpulin fans gitu kan. Oke. Nah, di sana juga kita sambil mencari penyiar baru kemarin itu. Oh, audisi sekali ya. Audisi. Nah, itu termasuk salah satu pengalaman yang mungkin pecah, yang dimana fans itu juga saling menghargai. Karena dulu paling takut jumpa sama fans. Kenapa? Ya masih belum percaya diri. Apa ya kira-kira yang nggak percaya dirinya gitu? Karena awal masuk itu sudah dibilang bahwasanya kamu itu yang disukain adalah suaranya, gitu. Oh gitu. Nah, jadi berpikir kalau mereka memang banyak suka dengan suaranya, tapi belum tentu suka dengan orangnya. Jadi udah ke mindset kayak gitu. Nanti orang itu ketika jumpa sama aku, orangnya malah nggak suka sama aku gitu. Lebih baik menghindar gitu. Kebanyakan kayak gitu sih memang kita ya kan. Iya man. Semana ya waktu tuh memang kalau aku sih orangnya kebiasaan pengen jumpa orang baru. Nah jadi memang kalau dibilang pede, cuman yang nggak pede itu aku waktu awal-awal nge-MC. Awal-awal nge-MC dengan fisik yang glowing black ya, glowing black, she black kan gitu. Lebih ke ini ya kayak Agnes Mo ya. Iya. Versi cowok, cewek doang ya, versi cowok. Dan bersyukur memang ketika Agnes itu sama dengan aku lebih percaya diri waktu itu karena eksotis gitu. Iya, Tapi pengalaman ya. Dulu waktu pertama kali dengerin radio kan suka dulu dengerin radio memang. Zaman-zamannya Mas Niko. Oh ya. Nah, Mas Bagus juga pernah, Mbak Hilda dulu lagi. Nah, terus Mas Mario, Mendiang Zio sama Popo, itu kan sering dengerin ya. Gitu kebetulan yang Yumar Paung tuh. iya, almarhum ya. Jadi beliaulah Mendiang Zio itu yang mengantarkan ke Suara Asan. Wah, karena waktu itu buat event di kampung, itu acara band, memang dari dulu udah ngeband juga kan. Nampak sih dari stylenya Apara. Anak band biasanya memang stylenya Nggak ada, lebih pada Seikoji kok itu ya. yes. Cuma dulu itulah kan gara-gara membuat event, jadi di sana buat event band dan di situ kayak baru pengalaman lah kita yang ngonsepin kita buat band yuk di kampung gitu kan, namanya di kampung, di tingkat kampung ya benar-benar. Targetnya itu lebih kepada bahwasannya menggali apa yang aku inginkan gitu. Karena aku nggak berani tampil di kota kan masih persaingannya kayak pasti berdasar lantas. Jadi di kampung, di kampung itu begitu kita buat acaranya,
lumayan bagus juga konsepnya. Kepala desa itu tidak minta bantu sama kepala desa, enggak, kami buat sendiri. Asli konsorsium kawan kau ya, namanya apa? Kumpulin gitu dananya gitu. Jadi kita berhasil dan di situ almarhum Jiu datang. Oke, bang, ini keren kali bang. Kenapa abang nggak ngomong-ngomong kalau buat acara ini kan bisa bantu Jiu untuk NC-nya. Abang aja udah keren NC-nya ya gitu-gitu. Dan juga teman-teman semuanya bilang bahwasanya keren kayak penyiar radio. Jadi kayak Motivasi lah ya. motivasi. Wah, kayaknya gabung aja deh gitu aja. Di situ minta nomor handphone mendiang Jiu. Aku pengen jadi seorang penyiar radio. Yaudah bang, ayo gitu. Itu waktu itu mendiang itu di SAS ya? Di SAS masih Di SAS ya. Sama si apa pasangannya? Popo. Popo ya. Sekarang Popo jadi DJ ya. Luar biasa. Di situ perjalanannya dulu karena aslinya dulu aku orangnya pendiam. Aslinya pendiam aslinya, nggak banyak ngomong. Nah sekarang kalau dipancing ya banyak ngomong. Dan nggak penting-penting dia ngomong. Jadi kenapa bisa banyak ngomong dari sales tadi? Nah kita kan dituntut tuh untuk menawarkan produk. Jadi ilmu marketingnya itu harus ada gitu kan. Iya. Nah memang kebetulan jumpa sama teman-teman yang memang mereka support dan bilang kalau bahwasanya mereka itu apa ya, kayak kau bisa pasti bisa gitu. Langsung dilepas. Itu ada langsung dikasih trial pas gitu. langsung. Nah, itu ada rumah. Kau bilang seperti ini gitu. Masih bingung nih gitu kan. Begitu datang ke rumah itu, begitu masuk, Pak izin Pak, saya mau nanya di mana di sini jual kayak kedai-kedai gitu ya. Iya lah. Oh, di sana ada gitu. Dan mana rupanya nah dari situlah diajari masuknya. Nanti kalau misalnya mereka bertanya, berarti mereka sudah siap menampung kau untuk berbicara dengannya. Dari situ kau dari mana rupanya berarti kan ada dapat pancingannya. Trainingnya seperti itulah ya. Seperti itu dan berhasil. Dan kita akhirnya demo masak. Dan di sana kan kita dulu memang lebih kepada soft selling ya, bukan hard selling. Begitu datang kita bukan Pak kita mau jualan ini, ya enggak. Pendekatan dulu. Pak kami dari mahasiswa ini kebetulan kami masih training untuk belajar masak, gitu-gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti bapak yang belikan ini, ibu yang belikan ini, gitu-gitu, kan gitu. Ya udah begitu masuk, ya udah. Dari situlah mulai waktu di sales ya, di sales. Dari itu juga yang mulai basicnya itu kayak ngoceh-ngoceh juga. Ya. Masih zamannya handphone Nokia, ya. Tadi yang ada kamera kecil itu. Berapa dia? Handphone Nokia apa lupa dulu. Masih zamannya yang Semi poliponik ya. udah ada kamera intinya. Iyalah. Masih MIDI tuh nih lagu-lagunya. Ya, itu begitu perjalanan. Oke guys, kita lagi di sini itu. Itu udah yang ngevlog iseng, tapi itu nggak tahu kok ngevlog. Oh iya benar. Ya, benar. Udah kayak gitu tapi nggak tahu itu ngevlog gitu loh. Kayaknya itu di tahun-tahun 2008-an lah kayaknya. 2000, iya lebih kurang. Iya kan? Ya. Karena itu di zaman Nokia itu udah ada kameranya, kita pura-pura kita ke sini, woi. Iya. Itu nggak ngerti tuh alur ceritanya, nggak ngerti. Pokoknya iya mandi itu si anu nih, tengok nih mukanya nih kan grafisnya juga nggak jelas ya. Jelas. Nah dari situlah awal mulanya. Terus manajernya notice bahwaannya kau harus bawa acara. Oh gitu. Nah ngensi di acara perkumpulan para salesman seluruh apalah gitu perusahaan. Oh family gathering lah ya. Ingin kayak perusahaan ya. Jadi di situ dipercaya masih bingung gitu kan karena baru dipercaya kan setelah ngensi di kampung kemarin itu. Iya. Disuruh di kayak perusahaan kayak gitu. Nanyanya apa coba Pak? Itu kalau ngensi kayak gitu kayak maulid. Formal ya. Iya. Maulid kan ada tulisannya tinggal baca. Iya gitu kan. Makanya nanyanya kayak gitu. Terus aku baca apa ini gitu. Apa yang kulakukan. Iya. Belum tahu improvisasi. Kalau di band-band itu kan ibaratkan asal-asalan aja kan. Seru-seruan yang biasanya lupa begitu kan. Ini enggak gitu. Resmi gitu kan. Nah dari situ mulai berani menampilkan diri. Mulai berani ngomong. Mulai berani tampil lah publik gitu. Karena memang dari dulu hobinya memang di entertain. Buat tuh sekolah di mana dulu? Sekolah di Tinggiraja. Tinggiraja sekolah? Di SD, terus SMP-nya juga di Tinggiraja. Terus Pemdanya juga SMK Pemda. SMK Pemda dia? Yang di Mutiara? Wah, elektronik dulu ngambilnya.
Elektronik ya. Iya, jadi di situ memang dari dulu hobi memang dunia IT gitu kan. Dunia IT. Nah, jadi memang hobi kayak dari dulu juga SMP itu udah berkeliaran ke kisaran les-les komputer gitu kan. Oh, ada kemari. Tapi ada temen yang ngajak memang. Iya. Jauh tuh lah, Parak. Jauh. Ini namanya Daren. Empen. Oh, open Open kok. Open lah satu. Kuning ya? Iya, maksudnya angkot yang kuning atau yang hijau? Warna hijau. Kalau di sana hijau ya, hijau. Kalau di kota sama pinggir aja berarti hijau. Yang ke arah Tanjung yang kuning ya. Iya, ke Batubara. Jadi itu basic sebenarnya. Sampai akhirnya ada event di kampung, disuruh juga bawa acara, ketemu sama almarhum Gio, berangkat ke stasiun radio, jadi penyiar, lalu jadi MC kondang saat ini. Kalau di MC kondang masih MC sebenarnya nggak begitu ya. Lebih kepada dulu lebih suka kayak buat video kan. Oh, memang jadi video main terus. Jadi kayak dulu kan kalau di radio itu kan iklannya adlib ya. Adlib atau hanya voice hanya. Oh iya. Jadi pertama kali kita tawarin iklan itu ini IMPC Store. Di tahun berapa itu waktu pertama kali masih buka IMPC Store. Itu kita tawarin bahwasanya bentuk iklannya kita buat video gitu. Oh, Intinya baru BK IMPC Store. Dan kalau untuk kenapa jadi food vlogger? Nah, ini kan pertanyaan juga. Awal mulanya waktu siaran diantarin sama fans. Nah, jadi itu zamannya pertama kali yang membentuk GKK itu adalah Bakso Surabaya. Bakso Surabaya, ya. Nah, itu mereka yang buat dan mereka yang menerapkan pertama kali jualan online. Iya, jualan online soal kuliner. Iya, kuliner benar. Itu di 2016 kalau nggak salah. Karena basic announcer ada. Jadi menawarkan kerjasama dengan toko fashion supaya membuat video iklan. Ya, Yang itu offline atau online? Online juga di Facebook. Online juga di Facebook. Di Facebook ya waktu itu. Karena memang dulu Facebook kita nggak ada seperti isi Facebook ya. Monetisasi waktu itu ya. Asli memang cara kita jual promosi produk sendiri kan gitu. Luar biasa. Dan kalau untuk di YouTube di tahun 2013. 2013. 2013. Itu kayaknya baru awal. Ya, itu juga iseng. Awal mulanya ada kawan, bro, ini aku ada mau kirimin video nih sama kawan. Nah, jadi karena kita memang dari dulu udah suka nengok internet gitu ya. Gimana caranya ngiri video ke jarak jauh gitu-gitu, Pak? Ya, melalui YouTube. Melalui YouTube gitu. Nanti share linknya ini videonya kan. Itu gitu. Awal YouTube berkembang di Indonesia. Iya. Ya tahun 2000 kalau nggak salah 2010-an udah mulai tuh kalau nggak salah baru mulai ya. Ya, karena aku nonton stand up comedy di YouTube pertama kali kan gitu. Oh, itu udah mulai. Berarti akun lama itu apa? Akun lama, cuman ke band di 2019. Allah Akbar. Kok bisa? Waktu promosiin Suci masih Rising Star. Iya. Jadi apa ya? Dulu kan kita nggak begitu paham dan aturannya. Sebenarnya bukan di akun yang aku pegang, cuman kan satu email itu kan bisa berapa akun. Iya. Jadi aturannya apa? Kita pakai yang satu lagi gitu. Kirain nggak nyambung, rupanya nyambung semua. Iya, secara IP-nya sama. Itu yang mungkin jadi apa? Jadi memang Apara ini YouTuber dari 2013 duluan udah mulai ya. Kalau kita bilang YouTuber lah, karena kita ngirim video, upload ya kan. Terus sekarang nih langsung kita bahas kenapa memilih jalur kreator kuliner. Gimana sejarahnya bisa ke kuliner sedangkan cuap-cuap di radio, iya kan? Terus seyogianya banyak orang yang MC mungkin dia cara MC bisa jadikan konten dia gitu ya. Dia siaran juga jadi konten dia. Tapi kenapa memilih kuliner gitu loh? Kenapa memilih kuliner? Berdasarkan dari sales. Salesnya itu kan menjual alat masak. Keren. Diko ini keren. Karena apa yang tahu? Apara ini nggak meninggalkan sejarah. Iya, itu teman-teman. Terus ditambah lagi dipercaya ketika nggak sengaja diantarin fans bakso, makan, diupload di YouTube, itu belinya di mana? Itu kan kita nggak sadar bahwasanya kita sudah menjadi influencer kan? Iya. Nah, itu. Belinya di mana? Belinya di sini. Nah, dari situ ketika kita mengupload apapun makanan, kadang kan suka foto cekrek gitu kan. Iya. Nah, itu belinya di mana? Selalu kayak gitu. Gitu. Dari situ lah dasarnya. Keren. Karena kita lihat engagement yang ada gitu ya. Benar. Kita lanjut itu.
Nah memang dari awal pertama sales kita bilang sales masak ya, saat masak pasti kita buat demo masak. Itu kita cicipin dulu ya kan? Kita cicipin dulu dan kita menjelaskan kepada ibu-ibu Garing masakannya kayak ya dari masakan gue di sini, bumbunya apa aja itu kita jelasin gitu. Jadi di awal itu sebenarnya sudah Allah kasih ini loh jalur dia gitu ya. Sampai sekarang main konten itu di kuliner dan akhirnya bisa buka sendiri kuliner. Iya. Apa yang dipikirkan ketika kayaknya aku udah sampai keliling aku buat gitu atau macam mana? Itu sebenarnya sudah lama karena sebelumnya punya usaha barbershop. Studio cut. Ini nggak tahu nih. Ada yang tahu kawan-kawan silahkan komen yang sudah sempat tahu barbershop di mana? Studio cut di Jalan SM Raja tidak jauh dari rail itu. Oh ya Studio Cut ya bener. Itu sampai sekarang? Enggak, itu dilepas waktu COVID. Masa COVID itu kan ekonomi kita nggak bisa bilang lah. Nah setelah itu takutlah bikin usaha. Jadi ada sempat puasa itu sangat takut karena memang di situ saat fase-fasenya down jatuh sampai stres gitu. Sempat di posisi itu juga. Dah ngerasa bahwasanya aku nggak bakal bisa gitu. Tapi apa yang membuat bangkit gitu? karena kan kita sudah berkeluarga masa itu kan, jadi kita nggak mungkin diam di tempat aja. Kita harus berpikir bahwasanya aku nggak bisa di situ dan aku harus meneruskan untuk ngonten ya. Ngonten dan aku keliling di kota kisaran sampai nggak dibayar. Sampai sekarang jujur sebenarnya kalau untuk kita dibayar itu nggak semuanya kita dibayar. Endorsement itu ya memang nggak secara tarif yang orang mungkin bertahu nih udah banyak duitnya dan enggak ya. Karena kebanyakan mereka berpikir bahwasanya kau dibayar padahal enggak gitu kan. Dan kalau kita dibayar itu karena memang mereka ngundang. Oh gitu, tapi kalau kita memang butuh konten ya kita memang. Berarti Anda memang sisi aparat itu ingin meningkatkan UMKM yang ada. Itulah salah satu dari awal waktu siaran radio mengenal Asahan ya kan. Dari awal di situ bahwasannya Asahan ini keren gitu. Dan dengan adanya kuliner yang sangat pesat dan sampai sekarang bahwasanya kisaran itu adalah 1000 kuliner. 1000 kuliner ya. Jadi dulu waktu masih masanya bakso Surabaya yang hanya satu aja sampai sekarang merajalela gitu kan. Dan apalagi dulu sosial media itu sangat-sangat tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah di situ kita harus bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Kayak contohnya dulu di masa-masa Instagram kan 2015 ya kalau nggak salah. Iya. Waktu itu masih Mak Betty, Mak Garda, Mail ya masih muncul-muncul. Nah di situ kita udah mulai terjun di Instagram tentang video-video komedi kayak gitu. Oh iya, aku lihat di situ Apara sudah mulai dan sekarang followersnya di 35.000, 32.000 ya, 32.000 luar biasa. Aku aja belum. Ya karena aku banyak vakum di dunia entertainment. Balik ke tukang kayu lah. Jadi naiknya itu di Instagram, baru ke Facebook. Facebook dulu, baru di Instagram. Di Instagram kan dulu masih gampang ya, kayak nyari followers dan kita memanfaatkan fans itu untuk dilarikan ke Instagram ya gitu. Dan apalagi di zaman dulu SAS itu kategori pendengarnya itu anak-anak muda, anak skena ya, milenial aduh. Oh ya milenial, kita milenial ya, udah bener tuh, luar biasa. Nah, balik lagi tadi nih, belum terjawab yang soal kenapa bisa buka warung WOW. Warung WOW karena kita menelusuri kuliner, setidaknya banyak orang yang bilang dan bahkan ada beberapa kayak pengusaha ya. Kau buatkan gitu. Oke. Nah, tapi karena dasar yang pernah jatuhnya usaha itu takut mengecewakan orang dan kita juga kecewa gitu kan. Ya, enggak lah, enggak berani gitu. Dan akhirnya sempat mencoba jualan rice ball. Ya rice ball itu pernah juga lumayan, alhamdulillah lancar juga. Jadi terus lahirnya anak akhirnya berhenti, terus stop dulu, terus keliling kuliner dan kita pasti survei ya. Iya, mana sih yang paling diminati oleh orang kisaran gitu. Yang paling diminati itu adalah miso.
Miso, misop. Ya, misop ya. Kalau di Medan misop. Nah, jadi kan kalau misop ini kan kategori makanan yang ringan dan juga banyak orang minat. Dengan harga yang sangat ya bisa bawa kawan 3 orang lah ya kalau kita nongkrong. Nah, apalagi kalau kita itu banyak orang yang bilang, apalagi kisarannya mahal ya. Jadi adalah namanya miso separuh dompet tuh yang harganya 6.000. Oke. Di warung WOW ku. Terus ada juga yang sepaha. Iya memang aku kalau dari sepaha ini agak sedep rasa gue ya. Kayaknya puas sekali loh udah sepaha ini. Kami memang belum ya teman-teman. Untuk teman-teman sekarang belum keliling traveling ini untuk kontennya. Kita masih fokus bagaimana menginformasikan ke kawan-kawan di Asahan ini. Kita punya anak-anak Asahan yang memang punya potensi dan karya yang luar biasa. Tuh, itu termasuk Mas Bram. Ini lebih panggil abang atau mas biasanya? Kalau abang payah. Coba bang sebab atau payah? Payah kan? Iya, lebih enaknya ke mas mas ya. Berarti memang ke mak pasti kita. Iya. Jadi itulah. Jadi memang itu, dan yang jualan siapa? Chefnya? Chefnya mama. Langsung itu mama. Resep Ibu ya, mama ya tetap mama karena tapi memang sebelumnya kan udah pernah jualan. Oh, Pakim juga gitu, dan ini diangkat lagi tapi dengan testimoni gitu. Oh, Coba tambahin yang ini gitu. Oh sih ada cita rasa yang harus diangkat gitu kan. Oh ya gitu, ya udah. karena udah banyak pengalaman di kuliner juga dan lokasi. Kira-kira buat teman-teman, kita kan nggak tahu nih dari teman aku yang jauh sana dulu merantau. Ya. Ada loh teman aku di Jakarta dulu sampai ke kisaran ini nggak aku pandu. Gue sampai aja ke Erjoman. Serius, aku cuma nge-share titik lokasi. Ya udah dia jalan dari Jakarta turun Medan, sewa mobil, langsung tembak ke Erjoman. Dan itu nggak sangka-sangka. Dan mudah-mudahan ini biar tahu nih, WOW itu di mana posisinya? Di Jalan Besar Desa Padangsari dekat BRI Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan. Tapi di Google Maps juga ada. Jadi cari aja di Google Maps nanti WRWOW. Kalau dari luar kota enak dari mana? Dari kisaran enaknya ya tembus arah Gas. Keluar tol ya. Kalau dari luar Kalau dari luar kota misalnya dari Air Batu. ya. Itu dari Air Batu Pekan itu nanti tembus bisa ke jalan tol kisaran. Makanya itu termasuk jalan alternatif. Alternatif. Enggak. Dan di situ memang katanya jalan provinsi ya? Provinsi. Waduh, provinsi. Rusak parah ya. Cerat. Ya, gitulah ya. Ya mudah-mudahan jalannya mulus. Jadi yang teman-teman dari arah atas wilayah Lampung turun. Wah, dari Air Batu malah lebih enak sih sebenarnya. Dari Air Batu Kalau mau ke warung WOW-nya, singgah ya mampir ya kan gitu. bahkan lebih dekat, yang jaraknya dari hampir 1 jam kalau dari Air Batu masuk ke Tinggi Raja. Kecamatan Tinggi Raja kan nanti melewati kantor camatnya itu kan. Iya. Pulahan, Air Batu, Pulahan, terus Kecamatan Tinggi Raja, terus Gedangan, terus ke jalan tol. Itu lebih dekat lagi. Cuman karena akses jalannya itu sangat berlubang dan itu cukup dalam. Kalau dari Danau Teratai, kita dari kisaran nih, Danau Teratai dulu dapat atau Danau Teratai dulu dapat. baru warungnya? Ya. Kalau dari Air Batu warungnya dulu baru Danau Teratai. Jadi kalian bisa juga mampir ke Danau Teratai. Ya. Nah ini salah satu alasannya kenapa banyak. Kok bukannya di Tinggi Raja, bukan di kan? Nggak di Sumbu-Tumbut gitu-gitu. Nanti kalau di umbut-umbut. Iya. Banyak yang protes bahwasanya kok jauh kali buka di sana. Nah ini adalah salah satu alasan. Di Tinggi Raja sudah ada destinasi wisata Danau Teratai. Iya, kulinernya kan nggak ada. Bener. Makanya kita ciptakanlah warung WOW ini yang akan menjadi, kalau kita ke Tinggi Raja kita kemana? Ke Danau Teratai yuk. Setelah itu kemana? Makanya di WOW. Memang soalnya sahabat cinta. Ini dia. Jadi memang sekarang ini Apara kan udah konsisten nih di kuliner insyaallah. Ya kan. Ke depan apalagi nih kira-kira yang masih terganjil keinginan untuk ngebangun Asahan dari karya Apara? Jujur masih mengganjalnya di dalam hati ya. Karena selama ini kayaknya kita mandiri ya. Kok itu sedih kali aku dengar dari Apara. Kita selaku konten kreator itu mandiri Berkali-kali. dan kita tidak mengharapkan bahwasanya apresiasi diajak makan gitu ya. Ya, Masih belum. Kecuali masa-masa ada kepentingan. yes. Nah, itu. Jadi
Kalau aku pribadi sendiri mengenai tentang Asan ini yang belum dapat, Asan ini sudah diciptakan adalah wisata kulinernya. Wisata kulinernya dengan sampai ternotis orang bahwa 1000 kuliner. 1000 kuliner. Itu udah jadi jargon yang paling luar biasa itu. Nah, jadi orang Rantau Prapat, orang 50 Indrapura aja udah pada datang ke kisaran hanya mencobai beberapa kuliner. Benar. Nah, salah satunya itu kayak RM1112 yang udah punya nama besar. Yes. Dan juga banyak sekali di Asan ini tentang kuliner. Nah, dari dulu pernah di masa-masa PSBB sebelum COVID, Ya. itu udah buat bahwasanya kita membuat bazar kuliner, tapi terkonsep dengan baik. Yang dimana event di Asan ini template. Iya sih. Benar, coba kalau kita selaku kaum apa ya, kayak kita kaum apa gitu, kaum milenial gitu gabung dengan Gen Z ya. Nah, itu kan pasti ya di mana kaum milenial harus bisa mengajak kaum Gen Z agar mereka teredukasi mencintai Asan dan juga budaya Asan kan. Yes. Nah, dengan adanya kuliner, Gen Z juga udah mulai menikmati kopi shop. Benar-benar nih di Asan gitu. Kayak mana kalau kita buat salah satu event yang khusus kopi shop? Kayak mana kalau kita buat event kerang? Keren nih. Karena di Batubara sudah ada pesta tapai. Di Tanjung Balai dulu pernah pesta kerang. Ya. Nah, di sini pesta apa? Bubur pedas kali ya? Ya. Karena ada pecintanya nih. Tanyandian, Kadian itu suka bubur pedas itu. Nah tuh, bubur pendas ini salah satu kepingin nyobain tapi takut. Kenapa? Analin sore nih. Kenapa? Kan unik ya namanya. Ya, bubur tapi pedas. Pedas. Bayangan kita tuh bubur manis. Pedas. Atau lembut. Ini kayak mana? Ini bubur atau apa? Ya. Jadi lu pernah cobain cocok enggak ini? Belum. Berarti boleh lah nanti Kadian. Ya, boleh. Tapi itu tadi kembali kepada yang masih mengganjal itu adalah event yang dimana event ini harus diselenggarakan dengan baik. Kayaknya saya bakso kan di sana udah banyak. Kayak mana kalau kita buat bakso 5 kilo? Kan belum ada, Ini bener. Nah, yang dimana akhirnya datanglah festival kuliner Medan. Yang itu berhasil memperkenalkan kuliner Medan yang di harganya tinggi. Betul. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita nggak bisa ya. Yang kebanyakan kalau misalnya di Pasar Malang, di acara Expo, SBD, paling kadang spiral, ya. Kadang spiral, telur gulai, itu aja yang ibaratkan itu hanya ada di pesta-pesta. Bisa dibenahi dengan baik dengan trennya zaman sekarang, di packaging yang dengan mayu bisa kan itu tadi. Jadi kita kayak memperkenalkan kuliner sambil mengajari atau mengedukasi para pedagang kayak mana sih kemasan yang baik, kayak mana sih marketingnya, kayak mana sih biar kita nge-branding ya tuh. Tapi Apara, sejauh gini perjalanan Aparanya yang aku tahu gitu loh, sudah banyak konten yang sampai akhirnya kalau nggak salah di YouTube ada 1400 footage. Aku lihat. Iya, lebih kurang. Itu kan udah lama berarti buat. Itu di 2019 setelah ke band yang layak. Itu buatlah di 2019 karena ke bandnya itu kan di bulan 2 2019 kalau nggak salah. Oh, baru buat baru. Baru buat baru juga di Nanti banyak juga perjalanan di platform lain juga kayak Best. Dan gimana semua digunakan dengan baik. Pastinya ini kita sebagai meminta pengalaman Apara untuk yang namanya mengkanter ya komentar itu gimana Apara sejauh ini, struggle-nya Apara itu gimana gitu loh. Kalau untuk komentar itu wajib kita harus memberi space mereka untuk berkomentar mau negatif ataupun positif. Iya. Apalagi kalau konten zaman sekarang. Konten kreator zaman sekarang itu ya banyak dibilang niru, plagiat. Ya, namun yang zaman sekarang itu yang diambil kesempatannya itu adalah kayak mana caranya konten itu banyak yang nonton. Gitu. Salah satu contohnya kita harus juga paham yang namanya hook ya. Nah, hook 3 detik pertama kayak mana orang bisa berkomentar di konten kita. Kayaknya kita harus tunggu nih buat Apara satu video education. Jadi gimana? Untuk bagaimana kita menjalanin konten kreator gitu loh. Sekarangnya iya. Sudah ada videonya belum? Video untuk ngejelasin teman-teman kayaknya buat hook dulu deh, apa deh
gitu touringnya. Belum. Cuma lebih kepada waktu ngisi narasumber aja. Oh, ngisi Materi. Materi. Gitu. Oke sih. Sempat juga kemarin tuh buat apa ya? Buat Ya, buat event dan udah beberapa kali ngisi dan alhamdulillah dipercaya dengan Duta Wisata Asang juga. Buat lagi dong. Insya Allah nanti kita bakal buat, kemarin itu udah diumumin ketua juga tapi masih loading ya. ya, mudah-mudahan. Nah ini kita sebenarnya pengen lanjut nih ya Bara, tapi karena durasi. Tapi kalau teman-teman pengen tahu nih, ya Mas Bams ini kan dari sisi kuliner nih, tapi juga ada sisi seorang manajer yang belum kita bahas nih. Tapi kita lanjut di part 2, tunggu komentar kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara rulesnya membuat konten, mungkin kalian bisa juga komen di situ, ketik mau, nanti Mas Bams akan kita buat acara besar ya, mengundang teman-teman yang baru mulai ngonten, karena memang sekarang kayaknya memang wajib ngonten lah Ya. karena itu adalah investasi masa yang akan datang. Ya benar bro. Karena sosial media itu aset sekarang. Betul. Yang perlu kita ketahui adalah struggle-nya Mas Bam di dunia konten, karena penuh dengan lika-liku lah pastinya ya, kali baru. Udah capek ini Ping, nanggapi komentar. jatuh bangun usaha, belum lagi komentar netizen, tapi tetap terus berkarya, dan banyak sekali orang yang ingin belajar, dan terutama kita juga ya di Seka ini. Oke, thank you lah buat Apara. Siap. Banyak sebenarnya mau kita bahas, tapi mungkin nanti di segmen Kumbur Nawur. Kalau kita bisa lebih ramai, karena di situ juga ada teman-teman yang juga mulai konten, kayak ada Bang Raid, Bang Sobirin, jadi kita mungkin akan bahas di situ. Satu lagi, yang paling penasaran pasti kawan-kawan, ya Mas Bams ini juga sebagai manajernya Surya Manurung, Keluarga Manurung. warga Manurung, kan gitu. Nah, itu di segmen kedua aja, biar kamu penasaran. Oke, thank you ya para. Oke, siap. Waktunya kopi dulu sih, ya kan. Teman-teman, jangan lupa tulis komentar mau, biar dibuatkan event untuk education dari Mas Bam bagaimana berkonten, dan juga cakap-cakap kami lagi di Kumbur Ngawur sesi kedua. See you next time. Surkaliawa.